Bismillahirrahmanirrahim. Ngelanjutaken kersane punya sifat qanaah. Melanjutkan keterangan bagaimana menanamkan sifat qanaah, mengobati sifat tamak. Tamak itu rakus, tidak pernah merasa cukup. Rakus, tidak pernah merasa cukup. Pertama, di antara yang telah disebutkan kemarin-kemarin, ada tambahan. Kita kalau ingin punya hati yang tentram, neriman, damai, harus kita berpikir dan membayangkan yang tamak-tamak itu siapa, mulai dari zaman para nabi sampai sekarang. Yang rakus-rakus, tidak pernah prei, bingung be urusan kono antok, itu siapa? Ternyata Fir'aun, Qarun, dan orang-orang yang tidak punya agama sama sekali, atau orang-orang yang jauh dari sentuhan agama, yang punya perasaan tidak pernah cukup tadi. Terus yang damai siapa? Yang tenang siapa? Yang menikmati, merasa syukur siapa? Mulai zaman Nabi sampai sekarang, ya para nabi, para wali, dan orang-orang yang hatinya terisi agama. Supaya kita punya perasaan tenang, syukur. Ya enak aja. Masa saya mau ikut jalan kehidupannya Fir'aun? Masa saya mau ikut jalan kehidupannya Qarun? Ya lebih enak ikut jalan kehidupannya para nabi. Ikhtiar apa ndak boleh? Boleh. Ikhtiar itu urusan lahir. Kalau ragus, tamak, ndak pernah rasa cukup, itu urusan batin. Ikhtiar monggo, tapi hati terus merasakan, melihat kebesaran yang diberikan Allah, hati terus bersyukur. Ya ikhtiar, waktu ini kerja nggih kerja, tapi hati jangan sampai merasa ndak cukup, merasa gelimpengan terus. Paham ya? Jadi ini main batin, nurani. Kalau ikhtiar urusan lahir. Tapi ya jangan bilang saya itu penting batinnya, kalau lihat lahirnya kenemenan. Ya lahirnya kebangetan, berarti ya batinnya ya kayak gitu. Jadi ya wis sak madya. Kata sing pernah saya terangke, jangan sampai kita takut miskin tapi ternyata kita terjebak pada kemiskinan. Jangan sampai kita takut miskin malah terjebak pada kemiskinan yang nyata. Kenapa? Tidak pernah menikmati hasilnya, oleh bingung, tok kurang, tok. Kemiskinan yang tidak ditakuti, belum jelas sekarang sudah miskin duluan. Kadang nakuti miskin anak-anak cucunya, tapi dia sudah terjebak pada kemiskinan. Waktu ibadah ndak dilakukan, waktu ngaso ndak dinikmati, sedekah eman, ya miskin itu, kurang terus, miskin itu. Dari takutnya miskin sampai menjadi miskin. Ngomong apa adanya saya, nggak masalah ya napa. Bon, saya lanjut. Wa yukhayyiru aqlahu baina ayakuna ala musyabati aradilin nas aw alal iktida biman huwa azzu asnafil khalqi indallah hatta yuhawwinu alaihi bidzalika sabru. Jadi pengen punya rasa syukur qanaah harus memilihkan hatinya
memilihkan akalnya di antara mengikuti jalan orang-orang hina, jalan orang-orang yang terbujuk dunia seperti Qarun dan Fir'aun, atau memilihkan ikut pada orang-orang mulia di hadapan Allah, yakni para nabi dan para rasul serta para ulama-ulama, para wali. Para wali gimana? Waktu ibadah dapat sak dapate disyukuri, alhamdulillah. Waktu usaha ikhtiar ya ikhtiar, tapi lebih memilihkan urusan akhirat. Yaitu caranya ben dapat ati qanaah. Lebih memilih mengikuti jejak para kekasih Allah dalam menghadapi dunia daripada mengikuti jejak orang-orang yang dibenci Allah. Yang jenengan ya mbak nanti yang pikir, wah aku ini kenemenan apa ndak ya, aku ini keterlaluan apa ndak ya. Enak toh? Enak. Yang paling enak itu salah duitnya banyak, atine qanaah, masya Allah. Jan mantul. Paling remek itu salah gak patin duit. Bingung tok ndak pernah menikmati wis. Bon, dipikir-pikir. Masya Allah gitu. Sehingga ketika kita itu punya manhaj, punya yang jalur yang diikuti, oh saya tak ikut jalurnya para ulama saja, walaupun saya bukan ulama, tapi dalam menghadapi dunia wis ibadah tak enak-enak, tak syukuri, zikir, waktu ikut ada ngaji. Tidak terasa telah tertanam sabar dalam hati kita. Tidak terasa telah tertanam kekayaan yang hakiki dalam hati kita. Jenengan bayangkan saja, belum dilakukan itu loh, bayangkan tok sudah damai kok. Iya ya. Apalagi umur wis sak Pak Yanto, jenengan umur pinten wae to? 33. Katene berapa? Kok anjen takdire sugih wis kat biyen. Apunten Pak Yanto nggih. Ya wis sugih alhamdulillah. 63 sehat, sembarang masih bisa masuk, makan masih tidak ada pantangan. Wish, alhamdulillah. Sekarang tinggal noto ibadah, doakan anak-anak cucu. Sehingga tidak terasa kita telah tertanam jiwa sabar dari merasa sumpek terus, dan tertanam jiwa qanaah terhadap pemberian Allah walaupun kelihatannya sedikit. Sedikit itu kan urusan perasaan. Kalau kita syukur jadinya banyak. Orang lain pengen semua kayak jenengan, tapi kalau jenengan masih tidak menikmati, masih kurang, ya tetap sedikit. Alhamdulillah ya Allah gitu. Fa innahu intana ama fil batni fal khimar aksaru aklan minhu wa intana ma fil wiqa fal khinjir aklarut batan minhu. Coba dengarkan. Karena apa? Kalau jenengan hanya melulu ngurusi perut, melulu perut, apa yang saya makan, berarti jenengan kelasnya sama dengan napa niku kelasnya sama dengan khimar, makan tok, ngemil tok, golek wedokan, ya kelasnya ya wis ngono ngene itu malian. Di hadapan Allah kita tidak ada nilainya. Gini mboten. Kalau urusannya sing dipikir makan, apa yang saya makan, lah sami kalih makhluk-makhluk lain di hadapan Allah, kita tidak ada nilainya. Kita akan bernilai di hadapan Allah apabila kita bisa ngempet, bahkan tidak hanya ngempet, kalau bisa menikmati dan mensyukuri, kita akan bernilai di hadapan Allah.
Wa in tazayyana fil malbas wal khail fa fil yahudi man wa ala zidan minhu. Ini rada jeru yang wedok-wedok. Kalau urusanmu hanya jor-joran pakaian, urusanmu hanya jor-joran rumah, urusanmu hanya jor-joran kendaraan, berarti kau lebih jelek, minimal kau sama dengan orang-orang non muslim, kau sama dengan Cino-Cino itu di hadapan Allah. Jeru nggih? Tapi masuk akal. Ini hubungannya kita mbak Allah loh nggih. Belajar untuk dur. Kalau kau hanya kurang terus, urusan pakaian, urusan rumah, urusan kendaraan, ndak ada diada-adakan sampai bingung di hadapan Allah. Kau berarti tidak jauh dengan orang-orang Cina-Cina, orang-orang non muslim itu, orang-orang yang tidak bau agama sama sekali. Tapi kalau hati kita bisa ngempet, apa ndak boleh begitu? Boleh kalau ada. Boleh kalau ada, tapi hati tetap dijaga, jangan sampai terus merasa kurang. Boleh kalau ada, malah gaya. Ya, malah gaya. Intinya ya tadi, hakikatnya kebaikan itu adalah ketika hati kita bisa memandang Allah. Kalau perasaan kurang, kita tidak akan bisa memandang Allah. Dan kelebihan yang menyebabkan kita sombong itu juga bukan kebaikan. Karena apa? Kita juga akan berpaling dari Allah. Ini tidak ngeden-ngeden, ini ngaji ngaji. Jadi hidup kita itu belajar orientasinya pandangannya Allah saja. Pandangannya Allah saja. Kalau ngurusi pandangannya orang, kadang orang itu ndak ngelem, orang itu ndak muji. Kita nguber pandangannya orang, kita ngejar pandangannya orang, sampai dibikin-bikin, sampai bergaya-gaya. Ternyata orang ndak muji, kadang malah mencaci. Walah kok ndak tahu malu, walah kok ndak malu. Tapi kalau kita ngempet, hanya belajar mencari pandangan Allah, walaupun agak sorong ngempet, walaupun agak berat ngempet, orang juga tidak mencaci kita, orang juga tidak menjelek-jelekan kita. Pakaian kayak gitu dipakai terus, enggak. Kadang malah orang memuji, Masya Allah, kok sabar sekali ibu ini, Masya Allah, kok baik sekali ibu ini, kok qanaah sekali ibu ini. Padahal kalau melihat ekonominya dia luar biasa, tapi kok bisa begini, malah dilem. Cuman berarti teman ngempet. Enak ta nggih? Ngaji nih, ngaji jeru. Jor-joran ya itu tadi. Ternyata malah kita jatuh di pandangan Allah, derajat kita malah sama dengan orang-orang yang tidak pernah berbau agama sama sekali. Ya Allah, masuk ini, nggih, masuk. Wa in qani abil qalil wa radiya bihi lam yusahimhu fi rutbatihi illal anbiya wal auliya. Apabila kita kok nerima dengan keadaan apapun, enak dengan keadaan apapun, ridho dalam kondisi apapun, berarti kita tidak bersekutu dengan siapapun, kita tidak menyamai dengan siapapun kecuali menyamai para nabi-nabi Allah, kecuali menyamai para orang-orang solih, wali-walinya Allah. Karena para nabi itu hanya belajar memandang Allah, para wali kekasih Allah hanya belajar memandang Allah. Dia selalu mencari apa yang disenangi Allah. Yang disenangi Allah adalah qanaah dan ridho terhadap semua yang diberikan Allah. Mudah-mudahan bisa, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.